Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hilda Fauzia Lasminingsih. Dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK, saya mengambil sebuah judul implementasi model pembelajaran project based learning untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi akrostik terhadap siswa kelas 10. Nah, bagaimana sih metodenya? Nah, jadi metode yang saya ambil itu kan tadi ya, model pembelajarannya project based learning. Nah, kemudian dipadu-padankan dengan teknik akrostik. Nah, puisi yang memiliki teknik akrostik. Jadi dalam sebuah pembelajaran project based learning itu yang utama itu adalah pembuatan pemilihan topik. Setelah pemilihan topik baru ke jadwal, mengatur jadwal. Setelah mengatur jadwal baru kita lebih ke membimbing siswa supaya tetap tidak keluar dari topik dan jadwal. Nah, setelah itu kita nanti ada juga mempresentasikan hasilnya. Nah, keenam ya, itu sebetulnya ada 6 nanti. Itu nanti kita padu-padankan atau kita kombinasikan dengan bagaimana sih langkah-langkah dalam menulis puisi akrostik itu. Nah, dalam menulis puisi akrostik yang pertama itu tentunya sama tadi dengan PJBL, yang sama itu adalah penentuan topik. Nah, kita memilih judulnya apa. Jadi ketika nanti di lapangan itu kita memilih judul dulu. Setelah judul baru kita membuat. Tentunya sebelum kita melaksanakan kegiatan, tentunya kita memberikan juga beberapa arahan. Jadi kita memberikan contoh, juga memberikan pemahaman dulu bagi siswa. Nah, setelah itu baru kita membuat judul. Setelah membuat judul atau menentukan topik, kita menentukan jadwalnya. Kita mau misalnya batas waktunya, pembuatannya mau sampai berapa menit, berapa jam, atau berapa hari. Karena ini project, maka akhirnya itu akan menghasilkan sebuah project. Karena ini puisi akrostik, maka hasil dari atau outputnya dari sebuah PJBL puisi akrostik ini adalah puisi akrostik. Nah, setelah menentukan jadwal, baru kita mengarahkan dan membimbing siswa supaya tidak keluar dari agenda kita. Nah, baru kita mengecek, mengevaluasi, lahirlah sebuah produk itu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, saya membuat contoh sebuah video bagaimana sih PJBL yang akrostik itu. Karena tidak di lapangan, maka saya membuat hanya sampai penentuan jadwal. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya kita bertemu anak-anak, tentunya kita akan membimbing sampai mengevaluasi dan melihat proyek hasil anak-anaknya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Namun yang lain dari puisi kali ini adalah kita menuliskannya dengan teknik akrostik. Ada yang sudah tahu apa itu teknik akrostik? Nah, jika belum, akan saya jelaskan. Teknik akrostik. Nah, teman-teman, sudah tahu belum apa itu puisi akrostik? Untuk yang belum, akan saya jelaskan. Saya akan membacakan dulu sebuah puisi ya, berjudul Senja. Senja. Senja adalah caraku menemukanmu. Entah sampai kapan, masih melulu tentangmu. Nikmati penghujung hari, bersama bayangmu setiap hari. Jingga menjadi saksi sebuah cerita antara aku, kamu, dan rindu senja kala. Nah, jika kita amati puisi berikut, karena judulnya Senja yang terdiri dari 5 huruf, maka 5 huruf tersebut menjadi 5 huruf yang mengawali sebuah baris puisinya. Jadi ketika puisi tersebut terdiri dari 5 huruf, maka puisi tersebut otomatis akan memiliki 5 baris. Jadi jumlah huruf pada sebuah judul mempengaruhi baris sebuah puisi tersebut. Misalnya puisi yang lain, ini yang lebih panjang ya.
ada sebuah puisi, Rindu Senyummu. Rindu ini menghabiskan ruang, ingatan tentangmu masih memenuhi kenang. Nyanyian itu masih terngiang, dan masih senyummu membuatku tenang. Ucapmu masih saja terbayang. Itu baru 5 ya, berarti baru rindu loh. Nah sekarang senyummu, berarti huruf awal dari baris berikutnya adalah ya huruf S. Sejak kepergianmu, entah apa yang ku mampu, nantikanmu selalu mauku. Ya, aku tak bisa menghapusmu. Untuk apa terus aku coba? Memang aku tak bisa. Memorimu tersimpan utuh di sana. Untuk apa aku ingin lupa? Nah, itu puisi jika terdiri dari rindu senyummu. Maka barisnya pun coba perhatikan. Judul tersebut kita baca rindu senyummu. Baris tersebut, huruf awal dari setiap kalimat dalam barisnya, jika kita lingkari, kita tandai, itu juga bisa dibaca menjadi sebuah kalimat yang merupakan judul tersebut. Itulah puisi akrostik. Agar kita lebih tahu lagi bagaimana puisi akrostik, yuk kita buat. Sebelumnya kita tentukan dulu tema. Oke, kita mulai ya. Temanya karena ini sedang pandemi yang lagi marak-maraknya, kita membuat sebuah tema tentang Corona, COVID-19. Gimana? Nah, jadi misalnya kalau kamu mau pokoknya serba-serbi tentang pandemi ini, misalnya kata-kata yang kita temukan ketika pandemi ini, misalnya APD, berarti hanya 3 baris ya, misalnya, atau dipanjangin alat pelindung diri boleh, atau misalnya Corona, CORANA, judulnya itu, maka huruf kesininya Corona. Gimana? Siap ya? Waktu kita hanya 15 menit saja cukup? Kayaknya 15 menit itu hanya untuk menentukan judul ya.